Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis yang diciptakan oleh lagu-lagu dangdut dan film-film sinetron, sampai hari itu tiba ketika saya terjebak di antara dua pria yang bisa menghancurkan hidup saya dalam sekejap. Bayangkan saja, seorang pemuda biasa seperti saya, yang hanya ingin hidup tenang di pinggiran Jakarta, tiba-tiba menjadi pusat pertarungan antara seorang pengusaha kaya raya dan seorang pemimpin geng jalanan yang kejam. Itu bukan mimpi, itu neraka yang nyata, dan saya harus memilih atau mati mencoba. Saya lahir dan besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, di mana suaraan dari masjid selalu menyatu dengan hiruk-pikuk kendaraan yang lewat. Nama saya Ari, umur 25 tahun, bekerja sebagai barista di sebuah kai kecil di kawasan Blok M. Hidup saya sederhana, bangun pagi, menyeduh kopi, tersenyum pada pelanggan, lalu pulang ke rumah kontrakan yang sempit. Saya tidak pernah membayangkan bahwa sistem itu akan melemparkan saya ke dalam pusaran yang begitu gelap. Apa yang saya maksud dengan sistem? Itu adalah jaringan tak terlihat yang mengatur hidup kami di Indonesia ini, keluarga, masyarakat, bisnis gelap, dan politik yang saling terkait. Saya pikir saya aman dari itu semua, tapi saya salah. Semuanya dimulai ketika saya bertemu dengan Raka. Dia datang ke kai saya suatu sore hujan deras. Pria itu tinggi, berpakaian rapi dengan jas hitam yang mahal, rambutnya disisir ke belakang, dan matanya tajam seperti elang. Dia memesan espresso doppio, dan saat saya menyajikannya, tangannya menyentuh tangan saya sekilas. "Terima kasih, Mas," katanya dengan suara dalam yang membuat jantung saya berdegup kencang. Saya bukan orang yang mudah tergoda, tapi ada sesuatu pada Raka yang membuat saya merasa dilihat, benar-benar dilihat, bukan sekadar sebagai pelayan. Malam itu, setelah kai tutup, Raka menunggu saya di luar. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku ingin mengenalmu lebih dalam," katanya. Saya tertawa nerus, berpikir ini hanyalah godaan sementara dari seorang pria kaya. Tapi Raka bukan sembarang orang. Dia adalah CEO sebuah perusahaan properti besar di Jakarta, dengan koneksi ke pemerintah dan bisnis bawah tanah. Dia cerita tentang hidupnya yang kesepian, meski dikelilingi kekayaan. "Aku lelah berpura-pura," katanya. Dan saya, yang selama ini menyembunyikan orientasi saya karena takut dicemooh keluarga dan tetangga, merasa ada ikatan. Kami mulai bertemu diam-diam. Raka membawa saya ke restoran mewah di Scib, di mana kami berbicara berjam-jam tentang mimpi dan ketakutan. Dia bilang saya seperti angin segar di tengah polusi Jakarta. Tapi di dalam hati, saya ragu. Apa aku pantas untuk pria seperti dia, gumam saya pada diri sendiri setiap malam. Saya tahu masyarakat Indonesia masih sulit menerima hubungan seperti ini, apalagi dengan perbedaan kelas sosial. Tapi cinta mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Lalu datanglah sosok kedua, Dimas. Dia muncul seperti badai. Suatu malam, saat saya pulang sendirian melewati gang gelap di Tanah Abang, sekelompok preman menghadang saya. Mereka minta uang dan saya tidak punya apa-apa. Tapi tiba-tiba, seorang pria berbadan tegap dengan tato di lengan muncul dan mengusir mereka dengan satu tapan saja. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. "Itu Dimas, pemimpin geng motor yang menguasai wilayah itu." Matanya liar, tapi ada kelembutan di balik kekasarannya. Dimas berbeda dari Raka. Dia kasar, tapi jujur. Dia cerita tentang masa kecilnya di slum area Surabaya, bagaimana dia naik pangkat di dunia hitam untuk melindungi keluarganya. "Hidup ini keras, Ari. Tapi kau punya hati yang murni," katanya suatu hari saat kami duduk di warung pinggir jalan, makan sate ayam. Saya tidak tahu bagaimana, tapi Dimas mulai mendekati saya. Dia bilang dia muak dengan kekerasan dan saya memberinya harapan. Sekarang saya terjebak. Raka menawarkan stabilitas dan cinta yang romantis, tapi dengan bayang-bayang bisnis gelapnya. Dimas memberi adrenalin dan perlindungan, tapi hidupnya penuh bahaya.
Di dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa sistem ini melemparkan saya ke sini? Apa dosa saya? Setiap malam, saya bergumul dengan pikiran itu, merasa bersalah karena mulai jatuh cinta pada keduanya. Tapi konflik baru saja dimulai. Saya mencoba menjauh dari keduanya, tapi sia-sia. Raka mengundang saya ke ilanya di Bogor untuk akhir pekan. Di sana, di bawah pohon-pohon hijau, dia mengaku cinta. Aku ingin kau jadi bagian hidupku, Ari. Tinggalkan pekerjaanmu, biar aku yang urus. Hatiku meleleh, tapi pikiran tentang Dimas menghantui. Bagaimana jika Dimas tahu, gumam saya dalam hati. Keesokan harinya, Dimas menelepon. Aku dengar kau dekat dengan Raka. Hati-hati, dia bukan orang baik. Saya terkejut. Ternyata Dimas dan Raka punya masa lalu, mereka pernah bersaing dalam bisnis ilegal, dan Dimas kehilangan saudaranya karena ulah Raka. Aku tidak mau kau terluka, kata Dimas. Saya merasa seperti boneka di tangan sistem yang kejam ini. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Saya bertemu Raka di KAE, dan dia mulai cemburu. Siapa pria itu yang kau temui malam-malam, tanyanya. Saya bohong, tapi hati saya sakit. Di sisi lain, Dimas semakin protektif, bahkan mengantar saya pulang setiap malam. Aku cinta padamu, Ari. Biarkan aku lindungi kau dari orang seperti Raka. Konflik dalam diriku semakin dalam. Mengapa aku harus memilih? Mengapa cinta ini begitu menyiksa? Saya mulai meragukan diri sendiri, merasa seperti pengkhianat. Tapi saya tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Badai itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, saat saya berada di apartemen Raka di pusat kota, telepon berdering. Itu Dimas. Ari, kau di mana? Aku harus bicara. Saya panik, berbohong lagi. Tapi Raka mendengar, dan wajahnya berubah. Siapa itu? Jangan bohongi aku, teriaknya. Untuk pertama kalinya, saya melihat sisi gelap Raka, pria yang biasa tenang itu menjadi marah, memegang lengan saya kuat-kuat. Kau milikku, Ari. Jangan main-main. Saya lari dari sana, hati berantakan. Di jalan, hujan deras membasahi tubuh saya, tapi air mata lebih deras lagi. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku biarkan diri terjebak seperti ini, gumam saya dalam hati, berlari ke arah rumah Dimas di kawasan kumuh. Dimas menyambut saya dengan pelukan hangat. Aku tahu semuanya. Raka itu bahaya. Dia terlibat dalam korupsi besar, dan dia akan menyeretmu ke bawah. Malam itu, Dimas cerita lebih dalam tentang masa lalunya. Dia bukan penjahat biasa, dia naik pangkat untuk membalas dendam atas kematian saudaranya, yang tewas dalam kecelakaan yang disusun Raka. Aku cinta kau, Ari. Tapi aku tidak bisa berhenti sampai aku hancurkan dia. Kata-katanya membuat saya takut, tapi juga terharu. Di dalam hati, saya berpikir, apa aku bisa mengubahnya? Apa cinta ini cukup kuat? Keesokan harinya, saya kembali bekerja, tapi pikiran tidak tenang. Raka muncul lagi, kali ini dengan hadiah mahal, sebuah jam tangan emas. Makan aku kemarin. Aku cemburu karena aku takut kehilanganmu. Saya menerima, tapi hati saya terbelah. Bagaimana jika Dimas benar? Bagaimana jika Raka memang monster? Konflik inner saya semakin hebat, setiap detik seperti penyiksaan. Sistem itu, jaringan bisnis dan kekuasaan di Indonesia, mulai menunjukkan taringnya. Saya dapat ancaman anonim, pesan singkat yang bilang jauhi Raka atau kau akan menyesal. Saya curiga itu dari Dimas, tapi dia menyangkal. Aku tidak akan menyakitimu, katanya. Tapi keraguan tumbuh. Saya mulai mempertanyakan segalanya, apa cinta mereka tulus, atau aku hanya pion dalam permainan mereka. Pertemuan rahasia berlanjut. Dengan Raka, kami jalan-jalan ke Pantai Anyer, di mana dia berjanji masa depan cerah.
Kita bisa hidup bersama jauh dari Jakarta. Tapi di balik senyumnya, saya rasakan kegelapan. Dengan Dimas, kami nongkrong di warteg bicara tentang mimpi sederhana. Aku ingin keluar dari dunia ini, Ari. Bersamamu. Tapi konflik mencapai puncak kecil ketika Raka mengetahui tentang Dimas. Dia menelepon saya tengah malam, "Kau tidur dengan musuhku. Kau pengkhianat." Saya menangis, merasa hancur. Mengapa aku tidak bisa bahagia? Mengapa sistem ini begitu kejam? Pikiran itu menghantui saya sepanjang malam. Saya mencoba putus dengan keduanya, tapi mereka tidak mau. Dimas datang ke Kai, memohon. "Jangan tinggalkan aku." Raka mengirim bunga setiap hari. Saya merasa seperti burung dalam sangkar emas yang beracun. Di dalam hati, emosi bergolak, cinta, takut, marah, semuanya bercampur. Akhirnya, saya putuskan untuk konfrontasi. Saya ajak mereka bertemu di sebuah taman di Monas. "Kalian harus berhenti. Aku bukan milik siapa-siapa." Tapi pertemuan itu berubah jadi pertengkaran sengit. Raka dan Dimas saling tuding, mengungkap rahasia gelap masing-masing. Saya berdiri di tengah, hati tercabik-cabik. "Ini salahku. Aku yang memulai semuanya," gumam saya. Malam itu, saya pulang sendirian, merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Emosi semakin dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Saya tahu ini belum berakhir. Bahaya semakin dekat. Bahaya itu meledak seperti bom waktu. Beberapa hari setelah pertemuan di Monas, saya diculik. Ya, diculik di tengah malam saat pulang dari Kai. Sebuah an hitam berhenti di depan saya, dan tangan kasar menarik saya masuk. Saya berteriak, tapi sia-sia. Di dalam, saya dibius, dan saat sadar, saya berada di sebuah gudang tua di pinggiran Bekasi. Raka berdiri di depan saya, wajahnya dingin. "Ini untuk kebaikanmu, Ari. Dimas berbahaya. Aku harus lindungi kau." Hati saya hancur. "Kau gila. Ini bukan cinta, ini obsesi," teriak saya. Tapi Raka tidak mendengar. Dia cerita bagaimana Dimas merencanakan serangan terhadap bisnisnya, dan saya adalah umpan. "Aku cinta kau, tapi aku tidak bisa kehilangan segalanya." Di dalam hati, saya berpikir, bagaimana bisa orang yang kucinta jadi monster seperti ini? Apa aku salah memilih? Dimas datang menyelamatkan saya. Dengan anak buahnya, dia menyerbu gudang itu. Pertarungan sengit terjadi, tinju, senjata, darah di mana-mana. Saya melihat Dimas bertarung seperti singa, tapi matanya penuh kepedihan. "Aku lakukan ini untukmu, Ari," teriaknya. Akhirnya, kami kabur, tapi Raka lolos. Di tempat persembunyian Dimas di Bandung, kami berbicara panjang. "Aku tidak mau hidup seperti ini lagi," kata saya, air mata mengalir. Dimas memeluk saya, tapi saya tolak. "Kau sama saja dengan Raka. Kalian berdua bahaya." Emosi saya meledak, marah, sedih, kecewa. Mengapa aku harus menderita karena permusuhan kalian? Apa dosaku? Dimas mengaku. "Aku mulai mendekatimu karena ingin balas dendam pada Raka. Tapi sekarang cintaku tulus." Kata-katanya seperti pisau menusuk hati saya. "Pengkhianatan." Lagi gumam saya dalam hati. Saya merasa dikhianati 2 kali lipat. Malam itu, saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya, apa arti cinta jika penuh dusta. Keesokan harinya, Raka menelepon. "Makan aku." Aku panik. "Mari kita mulai lagi." Saya tergoda, tapi keraguan lebih kuat. Saya putuskan untuk melarikan diri dari keduanya, pergi ke Yogyakarta, ke rumah saudara jauh. Di kereta, pikiran bergolak, aku harus kuat. Aku bukan korban sistem ini. Tapi mereka mengejar. Dimas muncul di stasiun, memohon. "Jangan pergi." Raka mengirim pesan, "Aku akan ubah hidupku untukmu."
Saya terjebak lagi, emosi semakin dalam seperti lautan yang menenggelamkan. Mengapa aku tidak bisa lepas? Apa ini kutukan? Konflik inner mencapai puncak. Saya mulai depresi, tidak makan, tidak tidur. Cinta ini menyiksa. Lebih baik mati daripada terus begini, pikir saya. Tapi ada suara kecil, bertahanlah. Ada harapan. Akhirnya, saya konfrontasi lagi, kali ini di Candi Borobudur. Di bawah matahari terbenam, saya katakan pada keduanya, kalian harus selesaikan permusuhan kalian tanpa aku. Mereka saling pandang dan untuk pertama kalinya, ada penyesalan di mata mereka. Tapi tragedi datang. Saat kami pulang, mobil kami diserang oleh musuh bersama, geng Rial yang ingin hancurkan keduanya. Saya terluka, darah mengalir. Di rumah sakit, Raka dan Dimas bergantian menjaga saya. Ini kesalahan kami, kata mereka. Emosi saya membuncah, akhirnya mereka sadar, tapi terlambat. Pemulihan lambat, tapi hati saya semakin berat. Apa yang tersisa dari cinta ini, gumam saya setiap malam. Pemulihan itu seperti neraka emosional. Di rumah sakit di Yogyakarta, saya berbaring lemah, tapi pikiran berlari kencang. Raka dan Dimas bergantian datang, membawa bunga dan makanan, tapi saya tolak bicara. Kalian penyebab semuanya, kata saya dingin. Di dalam hati badai bergolak, aku cinta mereka, tapi benci juga. Bagaimana bisa? Raka duduk di samping saya suatu siang. Aku akan tinggalkan bisnis gelap. Aku jual perusahaan, mulai baru. Matanya penuh penyesalan. Saya ingin percaya, tapi pengkhianatan lalu menghantui. Terlambat, Raka. Kau sudah hancurkan hatiku. Air mata saya jatuh, emosi semakin dalam seperti luka yang terbuka lebar. Dimas datang malam harinya. Aku bubarkan gengku. Aku ingin hidup normal bersamamu. Dia pegang tangan saya, tapi saya tarik. Kau bohong dulu. Bagaimana aku percaya? Kata-kata itu seperti racun, menyakiti kami berdua. Di hati, saya berteriak, mengapa cinta ini penuh penderitaan? Apa aku pantas bahagia? Hari-hari berlalu dengan konflik inner yang semakin hebat. Saya mimpi buruk tentang penculikan, pertarungan darah. Bangun dengan keringat dingin, saya gumam, sistem ini menghancurkan kita semua. Keluarga, masyarakat, kekuasaan, semuanya racun. Saya mulai menyalahkan diri, kalau aku tidak jatuh cinta, ini tidak terjadi. Tapi ada momen kelembutan. Raka membaca buku untuk saya, cerita tentang legenda Indonesia. Dimas menyanyikan lagu-lagu lama, suaranya kasar tapi menyentuh. Saya merasa cinta kembali tumbuh, tapi dengan rasa sakit yang lebih dalam. Apa aku bisa memakan? Apa harapan masih ada? Keluar dari rumah sakit, saya putuskan untuk tinggal di Yogyakarta sementara. Raka dan Dimas mengikuti, menyewa rumah dekat. Mereka mulai bicara satu sama lain, bukan bertengkar. Kami sepakat untuk berubah demi kau, kata mereka. Saya ragu, tapi hati mulai meleleh. Tapi pengkhianatan baru muncul. Saya temukan surat dari Raka, dia masih terlibat dalam deal gelap untuk bayar hutang. Lagi. Pengkhianatan lagi, gumam saya, hati hancur berkeping-keping. Saya konfrontasi dia, kau bohong. Raka menangis, pertama kalinya saya lihat. Aku takut kehilangan segalanya. Dimas, ternyata masih hubungi anak buah lama. Aku harus selesaikan masa lalu, katanya. Emosi saya meledak, kalian tidak berubah. Aku benci kalian. Saya lari ke pantai Parangtritis, duduk sendirian di pasir, menangis terseduh-seduh. Mengapa Tuhan biarkan ini? Apa pelajaran di balik penderitaan ini? Malam itu badai datang bukan hujan tapi emosional. Raka dan Dimas cari saya dan kami bertiga duduk di pantai. Kami salah besar, kata mereka. Untuk pertama kalinya mereka saling memakan.
Demi Ari, kita akhiri permusuhan ini. Hati saya tergerak, tapi luka masih dalam. Aku butuh waktu, kata saya. Emosi semakin berat, seperti beban yang menekan dada. Saya mulai mempertanyakan identitas saya, sebagai gay di Indonesia, apa aku bisa bahagia? Masyarakat menolak, keluarga tidak tahu. Hari-hari berikutnya, kami coba bangun kembali. Piknik di Gunung Merapi bicara tentang masa depan. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Saya merasa seperti jiwa yang retak, emosi semakin intens. Akhirnya, saya putuskan, aku pilih kalian berdua, tapi dengan syarat kita berubah bersama. Tapi saya tahu ujian masih datang. Ujian itu datang seperti tsunami. Beberapa minggu setelah keputusan saya, polisi datang ke rumah kami di Yogyakarta. Ternyata, masa lalu Raka dan Dimas mengejar, investigasi korupsi dan kekerasan. Kami bertiga ditangkap, diinterogasi berjam-jam. Di sel, saya sendirian, hati hancur. Ini akhirnya. Cinta kami berakhir di penjara, gumam saya, air mata tak henti. Raka dan Dimas ambil tanggung jawab. Ini kesalahan kami, biarkan Ari bebas, kata mereka. Tapi saya tolak, kita hadapi bersama. Emosi membuncah seperti takut, cinta, keputusasaan. Di pengadilan, saksi muncul, mengungkap rahasia gelap. Saya bersaksi dengan suara gemetar, mereka berubah karena cinta. Proses hukum menyiksa. Setiap hari, saya kunjungi mereka di tahanan. Raka semakin kurus, tapi matanya penuh harapan. Aku menyesal, Ari. Cintaku padamu yang buat aku kuat. Dimas dengan senyum miris, akhirnya aku temukan arti hidup sejati. Saya menangis setiap pulang, mengapa harus begini? Apa kami pantas menderita lebih? Di dalam hati, konflik mencapai enit. Saya mulai berdoa lebih sering di masjid dekat rumah. Tuhan, beri kami jalan keluar. Emosi semakin dalam, seperti sungai yang meluap, penyesalan atas pilihan lalu, harapan untuk masa depan. Masyarakat mulai tahu. Berita menyebar, skandal cinta segitiga di kalangan elit. Keluarga saya di Jakarta menelepon, marah dan kecewa. Kau bawa malu keluarga, kata ayah. Saya hancur, aku bukan dosa, aku manusia. Pengakuan itu seperti beban lepas, tapi sakitnya luar biasa. Teman-teman menjauh, tapi ada yang dukung. Seorang aktivis di Yogya datang, kau tidak sendirian. Itu memberi kekuatan. Saya mulai kampanye kecil, bicara tentang penerimaan di Indonesia. Cinta tidak kenal gender, kata saya di forum kecil. Raka dan Dimas Dionis, hukuman ringan karena kerjasama. Mereka bebas setelah beberapa bulan. Saat keluar, kami bertemu di gerbang penjara. Pelukan ketat, air mata bahagia. Kita mulai baru, kata kami. Tapi emosi masih bergolak. Di rumah, kami bicara panjang tentang trauma. Aku takut kehilangan kalian lagi, kata saya. Mereka peluk saya, kita kuat bersama. Kami pindah ke Bali, mulai bisnis kecil, kaya dengan tema inklusi. Hidup pelan-pelan pulih, tapi luka tetap ada. Setiap malam, saya renung, cinta ini lahir dari kehancuran, tapi itulah yang membuatnya indah. Emosi semakin intens, seperti api yang membakar jiwa. Saya merasa terlahir kembali, tapi dengan bekas luka yang dalam. Kehidupan baru di Bali seperti mimpi yang rapuh. Kami bertiga tinggal di sebuah ila kecil dekat pantai Kuta, mengelola kayang jadi tempat aman bagi komunitas Sud. Tapi masa lalu masih menghantui. Suatu hari, mantan anak buah Dimas datang, minta bantuan. Bos, kami butuh kau kembali. Dimas tolak, tapi saya lihat keraguan di matanya. Apa kau rindu hidup itu, tanya saya, hati sakit. Raka juga bergumul. Bisnis lamanya memanggil, tawaran deal besar. Ini bisa buat kita kaya, katanya. Saya marah, kau lupa pengadilan. Kau lupa penderitaan kita.
Emosi meledak seperti gunung meletus, kalian janji berubah. Konflik terakhir ini paling dalam. Saya merasa dikhianati lagi, hati tercabik-cabik. Mengapa selalu begini? Apa cinta kami kutukan, gumam saya setiap malam, menatap laut gelap. Saya mulai menjauh, jalan sendirian di pantai, merenung hidup. Raka dan Dimas sadar. Mereka ajak saya bicara di bawah pohon beringin tua. Kami salah. Cinta kami padamu lebih penting dari apapun. Mereka berlutut, memohon Ma. Air mata kami bercampur, emosi mencapai puncak, pengampunan, harapan, cinta murni. Kami putuskan untuk benar-benar lepas dari sistem itu. Dimas bantu polisi tangkap geng lama. Raka donasikan hartanya untuk amal, bantu komunitas di Indonesia. Saya akhirnya cerita pada keluarga. Ayah datang ke Bali, awalnya marah, tapi setelah bicara panjang, dia peluk saya, aku bangga padamu, nak. Hidup kami jadi teladan. Kami ramai, tempat orang berbagi cerita. Kami bertiga hidup harmonis, saling dukung. Cinta kami bukan lagi tentang kepemilikan, tapi tentang pertumbuhan bersama. Tapi ending bukan sempurna. Ada hari-hari sulit, ketika masyarakat masih menolak. Tapi kami kuat. Di dalam hati, saya tahu, dari kehancuran, kami temukan harapan. Cinta ini personel, manusiawi. Sekarang saya lihat Raka dan Dimas tertawa bersama, dan hati saya penuh. Terima kasih, Tuhan. Kami selamat. Ini bukan akhir bahagia klasik, tapi personel. Kami belajar, tumbuh, dan mencinta dengan tulus.